Tadi kan katakanlah 25, 100, 100, ini adalah 1 ATM ya, 25, 100, 100, ini 500. Yang disebut saturated steam itu yang mana nanti? Yang dari 100 ke 100. 100 yang 100 ini adalah saturated steam ya. Di sini nanti ada keseimbangan antara fase, kan di sini kan ada ya. Nanti saudara memanfaatkan apa di sini? Latent heat ya. Latent heat itu adalah entalpi uap dikurangi entalpi liquid. Jadi di daerah sini itu ada entalpi uap sama entalpi liquid, ada keseimbangan ya. Kemudian ketika 100 menjadi 500, ini apa? Superheated, Pak. Superheated steam. Superheated steam itu adalah ketika tekanannya 1 atmosfer, suhunya adalah lebih dari 100 derajat, ya kan? Iya, Pak. Kalau tekanannya ini misalnya 1 atm, suhunya kurang dari 100 derajat, berarti fasenya apa? Liquid, Pak. Masih liquid, ya kan? Iya. Ya, saudara tadi mengatakan tekanannya dinaikkan, suhunya turun, ya kan? Iya. Kalau tekanan dinaikkan, suhunya turun, yang terjadi apa? Masih liquid, Pak. Masih liquid, ya kan? Iya. Kalau terjadi liquid, kira-kira terjadi nggak proses pemisahan? Tidak, Pak. Tidak. Sehingga apa? Sehingga tekanannya harus diturunkan, Pak. Tekanannya harus diturunkan. Kalau tekanannya diturunkan, berarti titik didihnya gimana nanti? Turun juga, Pak. Titik didihnya turun, Pak. Titik didihnya turun. Jadi salah satu cara usaha supaya bahan tersebut tidak kena suhu yang terlalu tinggi, salah satunya adalah dengan cara menurunkan tekanan. Kalau tekanannya diturunkan, berarti otomatis titik didihnya pasti ikut turun juga, ya kan? Iya, Pak. Terus caranya gimana kira-kira supaya tekanannya kan tadi di dalam evaporator ya, dalam evaporator. Bentar gantian nih di sini. Ini ada evaporator, ini ada feed, ini ada steam, ini ada kondensat, ini ada produk, ini ada vapor. Sekarang bagaimana caranya supaya tekanannya itu bisa turun? Fatimah. Iya, Pak. Bagaimana caranya? Supaya tekanannya bisa turun. Tadi kan tekanannya katakanlah misalnya 1 atmosfer. Nanti titik didihnya pelarut dianggap tidak ada KTD ya, sehingga nanti titik didihnya 100 derajat. Tetapi ini material ini akan rusak karena tidak tahan terhadap suhu tinggi. Caranya tadi seperti yang disampaikan, siapa mau? Deon ya, siapa Deon mau? Afif, Pak. Afif. Ini tekanannya diturunkan. Sekarang bagaimana cara menurunkan tekanan di sini? Kalau tekanannya turun, otomatis suhunya juga tadi yang seharusnya titik didihnya itu 100 derajat. Kalau tekanannya itu diturunkan, otomatis titik didihnya akan kurang dari 100 derajat. Bagaimana caranya kira-kira, Fatimah, supaya mengkondisikan tekanannya di bawah 1 atmosfer itu caranya gimana? Mengurangi laju alirnya, Pak. Apa hubungannya laju alir dengan tekanan?
apa? Laju alir. Laju alir rendah sama jalur tinggi apakah berpengaruh terhadap tekanan? Christian. Halo, Chris. Iya, Pak. Gimana caranya? Sebentar. Ini kalau saya lihat ini banyak teman-teman RPL di sini ya. Iya, Pak. Ya, saudara kan sudah dapat sebenarnya pelajaran ini kan? Mega. Iya, Pak. Gimana? Temperatur steamnya diturunkan, Pak. Tuh, temperatur steam diturunkan. Apakah kanan di dalam sini itu akan turun? Kalau tipe cell and tube nanti kan ini kan tidak berkontak langsung ya. Kan saudara di dalam TMP kan sudah dapat ya pelajaran heat transfer ya. Hasira. Iya, Pak. Gimana saudara, menurut saudara? Yang bisa siapa yang bisa, wis. Dipasang kompresor. Kompresor tujuannya apa? Mosok kompresor menurunkan tekanan. Saudara nambal ban itu. Apa ngompak ban? Itu pakai apa itu? Tekanannya jadi naik apa jadi turun kompresor? Naik, Pak. Jadi naik. Kalau kompresor. kompresor. Kompresor kan tekanannya jadi naik. Kompres tekanannya. Di vakum, Pak. Di pompa vakum. Ya. Caranya gimana pompa vakum? Pakai blower. Duh, blower pakai vakum. Masuk blower itu bisa memvakumkan. Blower kan termasuk alat transportasi gas ya. Biasanya di rotary dryer itu untuk mengalirkan udara dari luar ke dalam rotary dryer ditambahkan blower untuk mengalirkan. Perbedaan tekanannya tidak terlalu tinggi jika dibandingkan dengan kompresor. Pakai apa kira-kira supaya tekanannya di dalam bisa vakum? Saidia, siapa mau? Alwi. Iya, Pak. Bagaimana? Bisa dua cara ya. Satu bisa menggunakan pompa vakum. Satunya bisa menggunakan sistem jet ejector. Jadi nanti di sini dipasang pompa vakum sebelum barometric kondensor. Jadi di sini kan ada barometric kondensor. Apa itu namanya? Kondensasi. Dikontakkan dengan air ya. Cooling water ya. Kemudian nanti terbentuk kondensat. Nah, nanti sini akan ditarik dulu oleh pompa vakum atau menggunakan steam jet ejector. Kalau steam jet ejector, persamaan prinsip kerjanya itu adalah menggunakan prinsip apa? Bernoulli. Bernoulli. Nanti kan steam bertekanan, masuk luas penampang besar, kemudian masuk penampang kecil, sehingga apa? Sehingga kecepatannya jadi naik. Nanti bisa pelajari. Atau ada beberapa cara lain yang digunakan untuk mengeliminasi atau mereduksi ini sensitivitas bahan terhadap temperatur. Salah satunya adalah menggunakan jenis tipe evaporator yang berbeda. Sebagai contoh,
di industri orange juice tadi ya. Akan ada tadi aplikasinya kan di orange juice. Ini tidak cocok misalnya digunakan tipe evaporator yang modelnya cell and tube di sini di dalam ya. Vertikal, horizontal tube atau long tube nggak bisa. Ini cocoknya dalam menggunakan falling film evaporator. Kenapa? Karena hold up-nya itu rendah. Jadi dia itu mengalir bentuk lapisan film, ini nanti hanya beberapa detik saja berkontak. Hanya berkontak dengan media pemanas itu hanya sebentar. Sehingga apa? Sehingga mengurangi paparan terlalu lama. Ini kan lama terekspos pada suhu tinggi. Makanya menggunakan orange juice itu kebanyakan menggunakan falling film evaporator. Kemudian yang berpengaruh lain adalah proses pembentukan foam. Jadi proses pembentukan foam selama proses evaporasi menyebabkan entrainment liquid. Jadi katakanlah kalau di dalam evaporator itu kadang kan ada namanya kayak di panas sirkulasi gitu, otomatis kan kadang muncul busa-busanya gitu kan ya. Kadang itu ada ditambahkan sebagai anti foam ada. Terus kemudian untuk menghindari supaya entrainment liquidnya tidak terikut di uap sini, tidak terikut di vapor, kan kalau ini kan saudara masak air itu kan berarti kan nanti kalau perpindahan panasnya kan muter gitu kan kayak apa ya bahasa Jawane kayak munclak gitu ya. Kayak apa? Otomatis bagian nanti akan terbawa ke atas. Sehingga nanti di vapor ini tidak air murni yang dapatkan. Ada beberapa teknik, makanya kalau dalam evaporator mungkin saudara bisa ada yang gambar seperti kayak topi itu ya. Itu adalah tujuannya adalah untuk mencegah terjadinya entrainment atau terjadinya carry over ke habis itu. Nanti dia balik lagi turun jadi bentuk liquid. Kemudian temperatur dan tekanan. Fenomena di lautan dengan perubahan konsentrasi selama proses evaporasi. Jadi tadi yang berpengaruh temperatur feednya berapa berpengaruh, temperatur steamnya berpengaruh, temperatur operasi di dalamnya juga sangat berpengaruh. Jadi nanti faktor-faktor yang ini temperatur dan tekanan ini ya. Ini katakanlah ini tadi. Pertama, temperatur feed ini berpengaruh. Kemudian temperatur operasi di dalamnya ini juga berpengaruh. Kemudian temperatur steam di sini juga berpengaruh. Kalau steam nanti karena kita saturated, maka nanti otomatis ini kan hubungannya dengan tekanan. Tekanan steamnya berapa? Biasanya karena rata-rata orang di industri kan bilangnya tekanannya berapa. Ini yang berpengaruh. Kemudian adanya scaling, jadi ada kerak ya. Kalau mungkin saudara di TMP itu kan ada proses perpindahan, nanti di sini atau di RD, falling factor itu kan ya. Kalau di sini terjadi kerak, kemudian ada kerak-kerak nempel di sini, yang terjadi apa? Heat transfernya kan rendah. Karena kerak ini adalah sebagai isolator, ya kan? Keraknya itu akan menghambat laju perpindahan panas. Kalau keraknya semakin lama semakin tebal, yang terjadi apa? Nanti local heating. Yang dipanaskan ini adalah yang metal yang di luar. Hingga tidak sampai ke dalam sini, ke dalam fluidanya. Nanti bisa terjadi masalah kalau terlalu tinggi local heating, maka nanti bisa retak-retak atau pecah pipanya ya. Kemudian korosif juga lautan berkaitan dengan bahan konstruksi dari evaporator. Ini adalah beberapa tipe evaporator, ada tipe open atau pan. Ini bentuknya adalah evaporator yang paling sederhana. Sebagai contoh ya kayak masa air itulah. Masa air itu adalah open ya. Terus kemudian ini bejananya terbuka, kemudian dikasih panas. Panasnya itu bisa di sini ada jaket, di luar, kemudian di sini ada coil ya. Coil atau dengan menggunakan direct. Direct itu kayak manaskan air di kompor itulah saudara masak air. Ini transfernya kecil ya. Kemudian ada horizontal tube natural circulation ya. Digunakan untuk larutan non viscous. Jadi ininya horizontal bentuknya. Ini nanti gambarnya ada di sini. Ini yang tipe pen tadi ya. Pen. Kemudian ini ada yang tipe evaporator yang horizontal. Jadi steamnya itu di dalam tube. Kemudian
liquidnya, larutannya ada di luar, kemudian tidak mahal, ya. Tapi sirkulasi liquidnya rendah. Itu tadi yang saya bilang ada kayak topinya itu ya. Ini tujuannya adalah mencegah terjadinya carry over, entrainment, dan lain-lain ya. Ini cocok untuk yang viskositasnya rendah. Ini tadi. Kalau yang ini adalah yang vertikal. Ini ada yang istilahnya namanya downcomer ya. Jadi feed masuk nanti bersirkulasi di sini dalam. Liquid sirkulasi ini nanti berdasarkan natural konveksi. Kalau perpindahan secara konveksi itu gimana? Natural konveksi. Perpindahan panas secara natural konveksi dan perpindahan panas secara konveksi paksa. Bedanya apa itu? Widya. Iya, Pak. Bedanya apa? Force konveksi sama natural konveksi. Kalau yang natural itu ngalir sendiri, tapi kalau yang paksa dibantu sama alat, Pak. Natural mengalir sendiri. Kenapa kok bisa mengalir sendiri? Apa gimana ya, Pak? Kan barusan ngambil TMP kan? Iya, Pak. Nah ya makanya masa sudah hilang. Tommy. Iya, Pak. Gimana bedanya natural sama force konveksi? Kalau yang natural itu perbedaan massa jenis, Pak. Perbedaan densitas. Yeah. Makanya di dalam natural konveksi itu ada istilah namanya beta. Apa beta itu, Tommy? Karena densitasnya berubah, maka ada mempengaruhi ini ya, beta ini ya. Nanti kan seperti itu kan ya. Apa beta itu? Kalau dia densitasnya berubah, berarti apa yang berubah? Expansion koefisien faktor, ya kan? Berubah. Itu karena perubahan densitas ya. Jadi densitasnya berubah. Kalau yang di force konveksi tidak, karena dibantu dengan apa namanya itu? Nggak mau. Dibantu dengan